yang mereka klaim itu sebagai wahyu Allah yang bernama At-Tadhkirah. Ini batil. Rahmatan lil khalqi wa hidayatan lahum. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab ini sebagai rahmat untuk makhluknya dan hidayah untuk mereka. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya, agar kitab-kitab ini menjadi rahmat dan hidayah bagi manusia. Akan tetapi manusia dan juga jin tidak akan mendapatkan hidayah, tidak akan mendapatkan rahmat kalau mereka tidak beriman dengan kitab-kitab tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-175. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima." Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, yakni ke dalam surganya, dan memberikan kepada mereka keutamaan, dan Allah akan memberikan hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus. Berkata Ibnu Jurayj, maksud ayat ini adalah amanu billah wa'tasamu bil Qur'an, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini, yakni Allah akan berikan rahmat dan hidayah bagi mereka yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh dengan Al-Quran. Jadi rahmat dan hidayah dalam kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ketika seseorang berpegang teguh dengannya. Apa yang akan dihasilkan ketika dia berpegang teguh dengan Al-Quran wa Sunnah, atau dengan kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, liyasilu biha ila sa'adatihim, agar makhluk dapat sampai dengan berpegang teguh terhadap kitab-kitab ini kepada kebahagiaan mereka fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Artinya tidak ada jalan yang lain selain berpegang teguh dengan kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan agar manusia dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tidak ada jalan yang lain. Tidak ada jalan yang lain yang dapat mengantarkan manusia untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat kecuali dengan berpegang teguh kepada wahyu, kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Wal imanu bil kutubi yatadammanu arba'ata umurin. Kata Syekh rahimahullahu taala, dan beriman kepada kitab-kitab mencakup 4 perkara. Al-awwal al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Beriman, yang pertama beriman bahwasannya turunnya kitab-kitab tersebut benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Harus kita imani kitab-kitab tersebut benar-benar diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan ucapan manusia, bukan ucapan malaikat, tetapi benar-benar kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, turunnya dari sisi Allah. Maka ketika kita sudah mengetahui hal ini, tentunya kita menghormatinya, kita mengagungkannya, dan itu merupakan bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengagungkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. As-tsani, yang kedua, al-imanu bima alimna ismahu minha bismihi. Beriman dengan nama-nama kitab yang kita ketahui namanya. Kal-Quran alladzi nuzzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti Al-Quran adalah nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taurat
yang diturunkan kepada Musa alaihi salam, Injil yang diturunkan kepada Isa alaihi salam, Zabur yang diberikan kepada Daud alaihi salam. Wa amma ma lam na'lam ismahu fanu'minu bihi ijmala. Adapun nama-nama kitab yang kita tidak tahu, maka kita imani secara global. Artinya kita percayai, kita imani bahwa ada kitab itu, cuman kita tidak tahu namanya. Seperti disebutkan Suhuf Ibrahim wa Musa. Lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa. Ini kitab. Lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa. Ini kitab. Tapi apa namanya? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Baik. Maka kita imani. Ada kitab itu, tapi kita tidak tahu namanya. Adapun yang sudah disebutkan namanya dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah, kita imani. Kita percayai nama-namanya. Yaitu Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur. Al-Thalith, yang ketiga, tasdiqu ma sahha min akhbariha. Membenarkan apa yang benar dari kabar-kabarnya. Jadi kabar-kabar yang benar dari kitab-kitab tersebut kita percayai, kita benarkan. Ka akhbaril Quran, seperti kabar-kabar Al-Quran. Yani seluruh Al-Quran, tentunya semua kabarnya itu benar. Tidak ada yang dusta. Wa akhbarin ma lam yubaddal aw yuharraf min al-kutubis sabiqah. Dan kita juga membenarkan kabar-kabar pada kitab-kitab terdahulu yang belum dirubah atau belum disimpangkan. Ini kita imani. Baik. Kenapa? Beliau perlu membedakan. Jadi di sini beliau membedakan antara beriman dengan akhbarul Quran dan akhbar al-kutubis sabiqah. Beriman dengan kabar-kabar Al-Quran dan kabar-kabar dari kitab-kitab yang telah lalu. Kalau Al-Quran mutlak, kita imani, kita percayai. Tetapi kalau kitab-kitab yang sebelumnya, maka kita tidak percaya begitu saja. Kita hanya mempercayainya dan membenarkannya kalau dia belum dirubah dan belum disimpangkan oleh tangan-tangan manusia. Kenapa demikian? Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin untuk menjaga suatu kitab apapun yang Allah turunkan kecuali Al-Quran. Kecuali Al-Quranul Karim. Seperti dalam surat Al-Hijr ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, yakni Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Jadi Allah jamin. Adapun kitab-kitab yang lainnya tidak Allah jamin. Maka umat-umat yang diturunkan kepada mereka Alkitab, mereka lancang. Tangan-tangan mereka merubah apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dikurangi, ada yang ditambahi. Pokoknya dirubah-rubah. Ya. Maka tidak ada satu kitab pun hari ini yang asli sebagaimana dia diturunkan. Tidak ada satu pun kecuali Al-Quranul Karim, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menjamin untuk menjaganya. Baik. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala menjaganya? Dengan hafazatul Quran. Dengan para penghafal Al-Quran, dengan manusia. Allah menjaga kitabnya dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang-orang yang menghafal Al-Quranul Karim dan memberikan taufik kepada kaum muslimin untuk menghafalkan Al-Quran. Ini adalah keutamaan para penghafal Al-Quranul Karim. Ar-Rabi, yang keempat, al-amalu bi ahkamin ma lam yunsakh minha. Kita beramal dengan hukum-hukum yang ada dalam kitab-kitab tersebut selama belum dihapus, belum dinasakh. Jadi seluruh kitab kita amalkan selama
amalan-amalan yang disebutkan di situ memang belum dihapus. Dan ulama menjelaskan hukum-hukum atau syariat sebelum kita, syariat yang ada di dalam Taurat, yang ada dalam Injil, yang ada dalam Zabur, itu ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, an takuna mukhalifatan li syariatina. Ketika dia menyelisihi syariat kita. Fal amal ala syar'ina. Maka kita beramal dengan syariat kita. Kalau kita dapati suatu hukum di dalam Taurat, Injil dan Zabur bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Quran, itu artinya telah dinasakh, telah dihapus hukum tersebut. Bentuk yang kedua, an takuna muwafiqatan li syariatina. Apabila hukum-hukum tersebut sesuai dengan syariat kita, maka fanahnu muttabi'una li syariatina. Hakikatnya kita mengikuti syariat kita, kita amalkan. Adapun bentuk yang ketiga, an yakuna maskutan anha fi syariatina. Apabila dia didiamkan di dalam syariat kita. Jadi ada suatu hukum kita dapati dalam Injil atau dalam Taurat, dalam Zabur, dan didiamkan di dalam syariat kita. Tidak dikatakan itu sudah dihapus, tidak juga ditetapkan. Maka di sini ulama ada berbeda pendapat. Dan pendapat yang benar dia tetap diamalkan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat ke-90. Allah mengatakan, ulaika alladzina hadallahu ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Mereka itu, yakni umat-umat terdahulu yang Allah berikan kitab, adalah orang yang Allah berikan hidayah, maka dengan hidayah mereka ikutilah. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat ke-111. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Dan sungguh di dalam kisah-kisah mereka terdapat ibrah, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Jadi ini yang keempat. Kita amalkan hukum-hukum yang belum dihapus dari kitab-kitab sebelumnya ataupun yang ada dalam Al-Quran. War-ridha wat-taslim bihi sawa'un fahimna hikmatahu aw lam nafhamha. Dan kita ridha serta tunduk dengannya. Kita ridha serta tunduk dengan ketentuan hukum yang ada dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang lebih penting dibandingkan mengamalkannya. Karena bisa jadi seorang itu mengamalkan suatu hukum di dalam Al-Quran, tapi sebenarnya dia tidak ridho. Dia tidak tunduk. Hatinya tidak ridho dengan hukum tersebut. Dan ini merupakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita amalkan, kita ridhoi, kita tunduk dengannya, sama saja. Apakah kita memahami hikmahnya ataukah kita tidak memahaminya? Inilah sifat seorang mukmin. Ketika dia mendapati suatu perintah Allah, dia amalkan. Tidak peduli untuk apa sebenarnya Allah perintahkan ini dan itu. Ketika dia mendapati suatu larangan Allah, dia tinggalkan. Tidak peduli apakah dia bisa paham kenapa Allah melarang ini, kenapa Allah melarang itu. Ini sifat seorang mukmin. Ini yang dimaksud dengan al-imanu bil kutub. Rukun iman yang ketiga. Orang yang benar-benar beriman kepada kitab Allah, dia tidak peduli. Dia paham atau tidak hikmah apa di balik suatu perintah, hikmah apa di balik suatu larangan, dia amalkan. Bukannya dia baca, kemudian dia diskusikan dulu, atau didialogkan dulu, atau diseminarkan dulu, atau mau disidangkan dulu. Kalau diterima oleh sepertiga anggota dewan, boleh diamalkan. Tapi kalau tidak, maka ditolak. Bukan seperti itu orang yang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah, hukum-hukum di dalam kitab Allah disidangkan oleh manusia. Wa jami'ul kutubis sabiqah mansukhatun bil Qur'anil azim. Dan seluruh kitab-kitab sebelumnya
itu telah dihapus dengan Al-Qur'anul Azim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi." Surat Al-Maidah ayat ke-48. Dan kami turunkan kepada engkau suatu kitab dengan hak, ini Al-Quran, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi batu ujian atas kitab-kitab sebelumnya. Yani muhaiminan alaih, kata Syekh, ay hakiman alaih, yani sebagai hakim atas kitab-kitab sebelumnya. Artinya, kalau hakim mengatakan boleh diamalkan, maka diamalkan. Kalau hakim mengatakan tidak boleh, maka tidak boleh. Dan ini penafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Makna muhaiminan alaih ay hakiman alaih. Ini Al-Quran adalah hakim terhadap seluruh kitab-kitab sebelumnya. Wa ala hadza fala yajuzu al-'amalu bi ayyi hukmin min ahkamil kutubis sabiqah. Oleh karena itu kata beliau, maka tidak boleh mengamalkan satu hukum dari hukum-hukum kitab sebelumnya illa ma sahha minha, kecuali apa yang sahih darinya, yang sudah jelas. Bagaimana kita mau memastikan hukum yang ada dalam Injil, dalam Taurat, dalam Zabur itu jelas? Sangat sulit. Sangat sulit kalau kita bisa memastikan itu benar atau tidak. Sebab umat-umat terdahulu tidak memiliki suatu ilmu yang dimiliki oleh umat Islam sepanjang masa, yaitu ilmu sanad. Ilmu sanad tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Tidak bisa dibuktikan. Hatta itu kitab yang turun dari Allah tidak bisa dibuktikan. Kalau mereka membacakan kepada kita suatu ayat, sulit kita membuktikan itu benar-benar ucapan Allah atau ucapan manusia yang sudah mereka tambah-tambahkan dalam kitab tersebut. Oleh karena itu, Al-Quran harus menjadi hakim. Wa aqarrahu Al-Quran, kita tidak mengamalkannya kecuali diakui oleh Al-Quranul Karim. Inilah 4 perkara yang harus ada dalam diri seorang mukmin dalam beriman kepada kitab Allah. Kita ulangi. Yang pertama, dia imani bahwa turunnya kitab-kitab tersebut benar-benar dari Allah. Yang kedua, dia imani nama-nama kitab yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun yang tidak disebutkan, seperti Suhuf Ibrahim wa Musa, dia imani secara global. Kemudian yang ketiga, dia benarkan seluruh kabar dalam Al-Quran dan kabar-kabar yang belum dirubah dan belum disimpangkan dari kitab-kitab sebelumnya. Kemudian yang keempat, dia amalkan hukum-hukum yang belum dihapus, serta dia ridhoi dan dia tunduk dengan hukum-hukum tersebut, apakah dia pahami maknanya ataukah dia tidak pahami. Dan dia jadikan Al-Quranul Karim sebagai hakim, sebagai pemutus kitab-kitab sebelumnya, apakah diterima atau tidak. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, wal imanu bil kutubi yuthmiru thamaratin jalilatan minha. Dan beriman dengan kitab-kitab akan menghasilkan buah-buah yang agung. Di antaranya al-ula al-ilmu bi'inayatillahi ta'ala bi'ibadihi. Yang pertama, ilmu tentang perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya. Haitsu anzala likulli qaumin kitaban yahdihim bihi. Ketika Allah menurunkan bagi setiap itu kaum, bagi setiap kaum kitab tersendiri, dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Ini menunjukkan perhatian yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. Allah ciptakan hamba-hambanya, Allah berikan mereka rezeki, dan Allah berikan segala sesuatu agar mereka bisa bertahan di dalam kehidupan dunia ini. Dan tidak cukup sampai di situ, Allah Subhanahu wa ta'ala juga turunkan kepada mereka kitab agar mereka bisa meraih kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat kelak. As-tsaniyah, yang kedua, al-ilmu bihikmatillahi ta'ala fi syar'ih. Ilmu tentang
hikmah Allah di dalam syariatnya. Haitsu syara'a likulli qaumin ma yunasibu ahwalahum. Ketika Allah mensyariatkan bagi setiap kaum itu syariat yang sesuai dengan keadaan mereka. Subhanallah, hikmah Allah yang begitu besar. Dengan adanya kitab-kitab yang berbeda-beda. Pada setiap kaum kitabnya berbeda. Dengan membawa syariat yang berbeda, menunjukkan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pada setiap kaum itu syariat yang mencocoki mereka. Andaikan disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariat kepada Bani Israel, maka tidak ada yang bisa mengamalkan syariat tersebut sebagaimana mestinya. Ini suatu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel dulu misalkan, kalau mereka melakukan suatu dosa besar, bagaimana cara bertobat? Adalah dengan disuruh bunuh diri. Sebaliknya, di dalam syariat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal itu justru dilarang. Hal itu justru dilarang. Andaikan disyariatkan, mungkin tidak ada yang mampu untuk dapat mengamalkannya. Ya, sangat berat. Tetapi itu bagi Bani Israel itu cocok. Namun bagi kita tidak cocok. Dan banyak lagi bentuk-bentuk syariat yang cocok bagi mereka tidak cocok bagi kita. Itu semua menunjukkan hikmah Allah Subhanahu wa taala, kama qala Allah taala, sebagaimana Allah berfirman, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi setiap kalian kami jadikan syariatnya sendiri dan jalannya sendiri. Surat Al-Maidah ayat ke-48. Alhamdulillah, kita telah selesai dari penjelasan rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Allahumma bihamdika